Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membawa presentasi menarik mengenai masalah dalam ekspor-impor. Presentasi ini akan dilakukan oleh tim kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Nehru Sururil Aulada, yang kedua Muhammad Nisa Ngajiban, yang ketiga Khairul Anam, yang keempat Alfionita Fitri Anggraini, yang kelima Muhammad Ayub Reza Al-Ali Rifai. Baiklah, mari kita mulai dengan materi pertama, yaitu saya sendiri, Muhammad Nisa Ngajiban. Perdagangan internasional tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terdapat berbagai masalah yang jadi penghalang, seperti yang pertama kepercayaan antar eksportir dan importir, yang kedua pemasaran, yang ketiga sistem kuota, yang keempat hubungan antar negara, yang kelima organisasi internasional, yang keenam pemahaman akan kemudahan internasional, dan yang ketujuh pembiayaan dan kebijakan. Masalah tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah faktor eksternal. Yang pertama, kepercayaan antar eksportir dan importir. Kepercayaan adalah salah satu faktor eksternal yang penting untuk menjamin terlaksananya transaksi antara eksportir dan importir. Dua pihak bisa saling ragu karena belum saling mengenal. Sebelum kontrak, penting mengetahui kredibilitas masing-masing pihak. Nah, cara mengetahuinya yaitu memanfaatkan buku petunjuk perdagangan yang berisi nama, alamat, dan jenis usaha, mencari dan mengunjungi perusahaan di negara lain, meminta bantuan bank di dalam negeri yang selanjutnya mengadakan kontak dengan bank korespondennya di luar negeri untuk menghubungkan nasabah kedua bank, membaca publikasi dagang dalam dan luar negeri, konsultasi dengan pengusaha dalam bidang yang sama, melalui perwakilan perdagangan, dan yang terakhir iklan. Yang kedua, pemasaran. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ini adalah ke negara mana barang akan dipasarkan untuk mendapatkan harga yang sebaik-baiknya. Importir juga perlu tahu dari mana barang-barang tertentu sebaiknya akan diimpor untuk memperoleh kondisi pembayaran yang lebih baik. Agar dapat bersaing di luar negeri harus mengetahui informasi mengenai ongkos atau biaya barang, sifat dan tingkat persaingan, luas dan sifat permintaan. Penentuan jenis barang berdasarkan 1. Peraturan negara setempat. 2. Batas mutu atau volume. 3. Kontinuitas produk. 4. Negara tujuan ekspor. Masalah pemasaran bagi eksportir maupun importir adalah daya saing meliputi A. Daya saing rendah dalam harga dan waktu penyerahan. B. Daya saing dianggap sebagai masalah inter-eksportir, padahal sesungguhnya menjadi masalah nasional. C. Saluran pemasaran tidak berkembang di luar negeri. D. Kurangnya pengetahuan akan perluasan pemasaran serta teknik-teknik pemasaran. 3. Sistem kota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Keinginan eksportir dan importir untuk mencari, memelihara, atau meningkatkan hubungan dagang dengan sesama juga tergantung pada kondisi negara kedua pihak yang bersangkutan. Upaya dapat dilakukan oleh setiap negara adalah dengan meningkatkan hubungan antara negara, baik yang bersifat bilateral, multilateral, regional maupun internasional, guna menciptakan suatu aturan dalam hal pembatasan barang kota bagi transaksi perdagangan. 4. Keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional dimaksudkan untuk mengatur stabilitas harga barang ekspor di pasar internasional, maupun biasa juga jadi penghambat bila ada perbatasan tertentu. Contoh, ICO dengan kota kopi serta menentukan harga yang lebih bersaing yang sering dihadapi anggota-anggota OPEC. 5. Kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan internasional. Preferential trading aman Gamen yang menyediakan kemudahan tarif sangat berguna bagi pengembangan perdagangan antara negara ASEAN. Contoh, tax theory. Formulir C, tarif timbal balik. C. Faktor internal. Keharusan perusahaan-perusahaan ekspor-impor untuk memenuhi persyaratan berusaha ada kalanya tidak mendapat perhatian sungguh-sungguh. Masalah yang bersifat internal meliputi hal-hal yang terjadi dalam perusahaan yang akan memengaruhi kegiatan ekspor-impor. Masalah tersebut antara lain: 1. Persiapan teknis, menyangkut persyaratan-persyaratan dasar untuk pelaksanaan transaksi ekspor-impor berupa A. Status badan hukum perusahaan,
B. Adanya izin usaha SIUP serta izin ekspor ataupun impor APE, APES, API, APIS, APIT. C. Kemampuan menyiapkan persyaratan-persyaratan lain seperti dokumen pengapalan, realisasi pengapalan, serta kejujuran dan kesungguhan berusaha termasuk itikat baik. 2. Kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Keberhasilan transaksi ekspor-impor sangat didukung oleh sejauh mana pengetahuan atau pemahaman eksportir atau importir menyangkut dasar-dasar transaksi ekspor-impor, tata cara pelaksanaan, pengisian dokumen, serta peraturan-peraturan dalam dan luar negeri. 3. Pembiayaan transaksi. Pembiayaan transaksi merupakan masalah yang penting yang tidak jarang dihadapi oleh para pengusaha eksportir atau importir kita. Dalam hal ini, para pengusaha harus mampu mengatur keuangannya, serta bijak dan mempelajari serta memanfaatkan kemungkinan fasilitas-fasilitas pembiayaan untuk pelaksanaan transaksi-transaksi yang dilakukan. 4. Kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang. A. Mengirim barang terlambat disebabkan oleh kesulitan administrasi dan pengaturan pengangkutan, peraturan-peraturan pemerintahan dan sebagiannya. B. Mutu barang yang tidak dapat dipertahankan sesuai dengan perjanjian. C. Kelangsungan penyediaan barang sesuai dengan perjanjian tidak dapat dipenuhi. D. Pengekapan yang tidak memenuhi syarat. E. Keterlambatan dalam mengirim dokumen-dokumen pengapalan. F. Kesiapan pengapalan dan mempersiapkan barang. 5. Kebijakan dalam pelaksanaan ekspor-impor. Kelancaran transaksi ekspor-impor sangat tergantung pada peraturan-peraturan yang mendasarinya. Peraturan-peraturan yang apabila sering berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan salah pengertian dan kekeliruan, baik di pihak pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha di luar negeri. D. Ringkasan. Perdagangan internasional tidak selalu berjalan lancar. Seringkali ada hambatan atau masalah yang mengganggu proses ekspor dan impor antar negara. Masalah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu masalah dari luar negeri eksternal dan dari dalam negeri internal atau perusahaan. Masalah eksternal adalah hal-hal di luar perusahaan yang bisa mempengaruhi kegiatan ekspor-impor, misalnya kepercayaan antar eksportir-importir, pemasaran, sistem kuota, dan kondisi hubungan perdagangan dengan negeri lain. Keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional, kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internasional. Masalah yang bersifat internal meliputi hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor-impor. Masalah tersebut antara lain persiapan teknis, kemampuan, dan pemahaman transaksi luar negeri, pembiayaan, kurang sempurnanya dalam mempersiapkan barang, kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor-impor. Terima kasih banyak atas seluruh anggota tim atas presentasinya yang sangat informatif hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.